Halo semua, saya Inka dan selamat datang di video pembahasan komik. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita bagian ke-24 dari manhwa yang berjudul God Slayer. Bagi kalian yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat mendengarkan alur ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, seperti dugaan mereka, Good Evil tersebut ternyata memang berniat untuk menghalangi perjalanan Beiming dan rombongannya. Bahkan Yan Yang dan para hunter lainnya dibuat tidak berdaya ketika terkena tekanan auranya. Meski begitu, Beiming sama sekali tidak gentar walaupun dirinya tahu jika Good Evil tersebut bukanlah lawan yang gampang untuk ditangani. Melihat kesungguhan tekad Beiming, Good Evil pun seketika langsung menghentikan aksinya. Ia lalu mengungkapkan jika kedatangan dirinya hanyalah untuk menguji Beiming. Dan karena Beiming dianggap sudah lulus ujian tersebut, maka selanjutnya Good Evil pun akan mempertemukan Beiming dengan tuannya. Di perjalanan, Beiming yang penasaran dengan wujud asli dari Good Evil kemudian meminta si Good Evil untuk menampakkan wujud aslinya. Dan menjawab rasa penasaran Beiming, Good Evil pun dengan sukarela memperlihatkan wujudnya. Yang mana ternyata sosok di balik jubah tersebut adalah monster rubah ekor 9 yang bernama Ameng. Hanya saja, Ameng tidak bisa memperlihatkan wujudnya itu terlalu lama, sebab wujud aslinya tersebut memang memiliki efek pemikat yang bisa membuat orang-orang jatuh ke dalam halusinasi. Walaupun sebenarnya kemampuannya tersebut hanya berlaku bagi orang-orang dengan tingkat kekuatan yang lemah. Singkat cerita, setelah sampai di tujuan, Ameng kemudian segera membawa Beiming untuk menghadap tuannya. Sementara Yu'er dan yang lainnya diminta untuk tetap tinggal. Dan betapa terkejutnya Tengu ketika mengetahui jika orang yang mereka datangi tersebut ternyata adalah Baizi, si binatang surga yang memiliki kemampuan untuk mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Di saat itu juga, Tengu langsung menceritakan kepada Beiming jika dahulunya sewaktu dirinya masih di surga, Baizi adalah salah satu binatang suci yang mampu menyaingi kekuatan dirinya. Hanya saja, setelah Baizi diusir dari surga, kekuatannya pun perlahan mulai melemah. Dan hal itu disebabkan karena Baizi tidak lagi mendapatkan energi dari surga. Kemudian, agar Beiming dan Tengu tidak salah menilai dirinya dan organisasi Good Evil-nya, Baizi lalu menjelaskan jika memang dirinya lah yang sudah membentuk kelompok yang bernama Good Evil, yang mana Good Evil sendiri terdiri dari para monster legendaris yang memiliki tujuan untuk menjaga ketenangan dan kestabilan dunia. Setelah menjelaskan mengenai dirinya dan siapa Good Evil sebenarnya, Baizi lalu meminta Beiming untuk mengatakan tujuan kedatangannya. Dan dengan cepat, Beiming pun mengatakan jika dirinya hendak memburu seseorang dari klan naga, dan juga Beiming ingin mengambil batu naga di pulau tersebut. Sontak, Baizi lalu menjawab kalau batu naga memang ada di pulau itu. Namun sayangnya, Beiming tidak akan bisa menemukan satupun keturunan dari klan naga di tempat itu. Karena memang klan naga sudah lama hancur, dan para naga juga sudah lama meninggalkan pulau tersebut. Meski begitu, Yushiki tidak mempercayai perkataan Baizi sepenuhnya, walaupun Baizi sebenarnya adalah masternya sendiri. Hal itu bukan tanpa alasan, karena sejak pertama kali datang ke Pulau Naga, Yushiki masih bisa merasakan aura naga dengan sangat jelas. Melihat tindakan Yushiki yang mengancam keselamatan tuannya tersebut, Ameng pun tidak tinggal diam. Ia lalu berusaha melancarkan serangan kepada Yushiki, dan begitu pula sebaliknya. Namun beruntung, Beiming dengan cepat segera melerai mereka berdua. Setelah suasana kembali tenang, tanpa menunggu lagi, Baizi lalu meminta Ameng untuk menuntun Beiming ke tempat batu naga berada. Dan sebelum mereka pergi, Baizi sempat berpesan kepada Beiming kalau mereka harus segera meninggalkan Pulau Naga setelah berhasil mendapatkan batu naga. Karena dirinya tidak ingin kehadiran Beiming justru mengundang bahaya dari luar untuk datang. Di perjalanan, Beiming yang penasaran mengenai alasan Baizi diusir dari surga, kemudian bertanya kepada Tengu. Dan Tengu pun lalu bercerita jika dahulunya Baizi sempat diperintah oleh surga untuk melenyapkan sesosok iblis. Tapi di saat itu, Baizi tidak sanggup menyelesaikan tugasnya, karena hatinya sudah lebih dulu dipikat oleh iblis tersebut.
Tidak lama kemudian, setelah sampai di tempat batu naga berada, mereka pun langsung disambut oleh Jinchi, yang merupakan iblis Raja Wali Emas yang menjadi penjaga batu naga. Dan setelah mengetahui maksud kedatangan Beming dan teman-temannya, Jinchi pun langsung memberikan sebuah syarat kepada Beming, yang mana Beming boleh mengambil batu naga asalkan dirinya mampu mengalahkan Jinchi dalam sebuah duel. Berhubung tidak ada jalan lain, mau tidak mau, Beming pun memilih untuk menuruti kemauan Jinchi. Pada awalnya, Beming cukup kewalahan ketika harus menghadapi serangan mematikan dari Jinchi. Padahal di waktu itu, Beming sudah menggunakan mode iblisnya. Sadar jika dirinya tidak mungkin bisa menang kalau hanya mengandalkan kekuatannya pada saat itu, Beming pun segera memanfaatkan aura spiritual yang melingkupi pulau tersebut, guna untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Alhasil, dengan cara itu, Beming pun berhasil meningkatkan kekuatan dan juga wujud perubahannya. Melihat hal itu, Jinchi sontak langsung meminta Beming untuk menghentikan pertarungan mereka, karena sekarang kekuatan Beming memang sudah melampaui Jinchi. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya, Jinchi pun memperbolehkan Beming untuk mengambil batu naga. Hanya saja, Jinchi menjelaskan jika Beming harus memiliki jiwa naga kuno terlebih dahulu, jika memang Beming berniat menggunakan batu tersebut sebagai bahan dasar senjatanya. Karena hanya dengan jiwa naga kuno lah, batu tersebut dapat dilebur dan kemudian dibentuk menjadi senjata apapun sesuai dengan keinginan Beming. Tidak lupa, Jinchi juga menunjukkan kepada Beming sebuah portal dimensi yang dahulunya sempat digunakan oleh klan naga untuk melarikan diri. Sontak, Beming pun langsung berpikir jika portal tersebut mungkin saja adalah pintu masuk ke alam rahasia nomor 58. Tapi sayangnya, Beming masih belum bisa menggunakan portal itu. Karena menurut Jinchi, portal tersebut hanya bisa dibuka oleh para petinggi klan naga, ataupun salah satu dari 9 putra naga legendaris. Di saat bersamaan, Beming dan yang lainnya tiba-tiba saja dikejutkan dengan guncangan hebat yang mengguncang pulau tersebut, yang mana hal itu disebabkan oleh 3 sosok dewa iblis yang masuk secara paksa ke pulau naga. Dan ketiga dewa iblis itu adalah Jumang, Houtu, dan juga Gonggong, yang sebenarnya dahulu merupakan para dewa suci. Namun karena suatu hal, mereka pun jatuh ke dalam kegelapan dan mengabdi kepada sosok yang dikenal sebagai kekacauan. Sedangkan untuk tujuan kedatangan mereka sendiri adalah untuk mendapatkan sebuah informasi dari Baizi. Ameng yang khawatir dengan keselamatan Tuan Baizi kemudian segera bergegas untuk melindunginya. Begitu pula dengan Beming dan Tiangu. Sementara Yu'er dan yang lainnya akan tetap tinggal bersama Jinchi karena Beming tidak ingin mereka untuk ikut terlibat. Di sisi lain, Yan Yang dan para pengikutnya yang terpisah jauh dari Beming tentu saja menjadi sasaran empuk bagi para dewa iblis. Bahkan kekuatan penuh dari Yan Yang sama sekali tidak membuat Houtu bergeming. Namun beruntungnya, Houtu tidak berniat untuk membunuh mereka semua, karena Houtu hanya berniat untuk bersenang-senang saja. Dan setelah puas mempermainkan Yan Yang dan para pengikutnya, Houtu pun segera pergi menyusul Gonggong dan juga Jumang. Sementara itu, Beming dan Tengu yang sedang di tengah perjalanan, tiba-tiba bertemu dengan seorang kakek yang tidak diketahui asal-usulnya. Dan anehnya, kakek tersebut hanya muncul untuk memberikan Beming benda spiritual yang bernama cermin emas. Awalnya, Tengu sempat memperingati Beming untuk tidak mengambil benda tersebut, karena ia takut itu adalah sebuah jebakan. Namun, Beming sendiri memilih untuk mengambilnya, karena ia percaya kalau kakek itu tidak berniat jahat kepada mereka. Terlebih lagi, mungkin saja benda itu memang akan berguna di kemudian hari. Singkat cerita, sesampainya di kediaman Tuan Baizi, terlihat jika tempat tersebut sudah berubah menjadi medan pertempuran. Dan di sana juga terlihat Ameng yang sudah terluka cukup parah karena berusaha membantu Baizi untuk menahan para dewa iblis. Hebatnya, walaupun sudah terluka cukup parah, Ameng masih bersikeras ingin tetap melindungi Tuan Baizi, meskipun ia harus mengorbankan nyawanya. Melihat situasi tersebut, Baizi yang tidak ingin Ameng terluka semakin parah, kemudian memutuskan untuk mengirim Ameng ke dunia manusia. Karena menurut Baizi, masa depan Ameng masih sangat panjang. Dan lagi, kalaupun Ameng tetap bertahan dan mengorbankan nyawanya, hal itu sama sekali tidak akan merubah kondisi pada saat itu.
Setelahnya, Gonggong yang sudah tidak sabar kemudian memaksa Baizi untuk memberitahukan informasi yang mereka inginkan, yaitu mengenai jalan suci Kaisar. Tapi tentunya, Baizi menolak dengan keras. Kesal atas sikap Baizi, Gonggong lalu berniat untuk melepaskan serangan ke arahnya. Tapi beruntungnya, tepat pada saat itu, Beiming, Tengu, dan juga Yushiki datang untuk membantu. Dan tanpa menunggu lagi, Beiming dan Tengu pun segera mengambil jatah untuk berhadapan dengan Jumang. Sementara Yushiki akan menghadapi Hotu. Dan Master Baizi tentunya akan berhadapan dengan Gonggong. Pada awalnya, Hotu sempat meremehkan kemampuan Yushiki, karena ia mengira jika Yushiki hanyalah iblis biasa. Namun, seiring berjalannya pertarungan antara mereka berdua, Hotu perlahan menyadari jika kekuatannya yang sekarang tidak akan mampu menandingi Yushiki. Tidak ingin dirinya kalah dalam pertarungan tersebut, Hotu kemudian menggunakan cara terakhirnya, yaitu dengan menggunakan energi iblis yang diberikan oleh tuannya, yang mana dengan energi tersebut, kekuatan Hotu pun meningkat berkali-kali lipat dengan sangat cepat. Dan dengan kekuatannya yang sekarang, Hotu mampu menekan Yushiki hingga membuat ia tidak bisa menggerakkan badannya. Di kejauhan, Baizi yang sadar jika muridnya tersebut sedang dalam bahaya, kemudian segera pergi untuk membantunya. Setelah ia berhasil menyerang titik vital Gonggong yang membuat tubuh Gonggong hancur untuk sementara waktu. Dan beruntungnya, Baizi datang tepat waktu. Karena jika Yushiki sampai terkena serangan terakhir dari Hotu, maka mungkin saja Yushiki akan mengalami luka yang sangat fatal. Meskipun sebenarnya, Baizi tahu persis kalau Yushiki tidaklah selemah itu. Hanya saja, Yushiki memang sengaja tidak menggunakan kekuatannya secara maksimal. Karena sumber energi Yushiki pada saat itu masih sepenuhnya bergantung kepada Beiming. Yang mana jika terlalu dipaksakan, maka hal itu akan mengancam keselamatan Beiming. Berhubung kondisi sudah semakin tidak terkendali, akhirnya Baizi pun terpaksa untuk menggunakan energi spiritual yang telah ia kumpulkan selama ribuan tahun. Yang mana kemudian Baizi menggunakan cara itu untuk meningkatkan kekuatannya. Melihat hal tersebut, Yushiki tentu saja khawatir dengan keadaan Baizi. Karena dengan menggunakan cadangan kultivasinya itu, maka Baizi akan berkemungkinan untuk kehilangan seluruh kekuatannya. Namun, Baizi sendiri tidak keberatan akan hal itu. Sejak awal, dirinya memang sudah berniat untuk menuntaskan ketiga dewa iblis tersebut. Sebab Baizi tidak ingin para dewa itu menjadi penghambat perjalanan Beiming selanjutnya. Karena menurut Baizi, Beiming adalah sosok yang patut untuk dirinya lindungi. Sebab Baizi yakin kalau Beiminglah orang yang dirinya tunggu selama ini. Seseorang yang kelak bisa membawa masa depan dunia ke arah yang lebih baik. Setelah itu, tanpa menunggu lagi, Baizi pun segera memberikan serangannya kepada Hotu. Dan dengan kemampuan serta pengetahuannya mengenai titik lemah musuh, akhirnya Hotu pun bisa dirinya kalahkan hanya dengan menggunakan bunga pemakan roh. Dari kejauhan, Jumang yang menyaksikan kekalahan Hotu sontak berniat untuk melarikan diri. Sebab Jumang khawatir jika ia dan Gonggong tidak akan mampu untuk mengalahkan Baizi dan yang lainnya. Awalnya, Jumang mengira dengan merubah wujudnya ke bentuk perubahan sempurna, ia bisa dengan mudah melarikan diri dari Beiming. Namun, dugaannya tersebut salah, karena Beiming bukanlah lawan yang lemah. Dan sebaliknya, posisi Jumang pada saat itu semakin terancam. Karena seiring waktu, kekuatan Beiming kian meningkat akibat menyerap aura dari Pulau Naga. Beruntung bagi Jumang, karena di saat genting seperti itu, Gonggong tiba-tiba saja kembali muncul dengan kekuatannya yang jauh lebih besar. Sehingga mau tidak mau, Beiming dan yang lainnya pun terpaksa mengalihkan perhatiannya untuk menghadapi Gonggong. Baiklah, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih kalian sudah menjadi penonton setia di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang juga menyukai konten seperti ini. Dan selagi menunggu channel ini update, saya sangat merekomendasikan kalian untuk mampir dulu di channel kami yang lain. Caranya sangat mudah, kalian bisa klik link yang saya pin di kolom komentar. Saya Inka dan sampai ketemu di alur cerita selanjutnya.